saya punya pasien gini, kalau dia lagi stres, dia tuh bisa keluar halusinasi auditorik. Jadi dia dengar-dengar suara bisikan yang ngomong apa tentang dia. Tapi kalau stresnya reda ya hilang. Datang ke psikolog, ke psikiater itu bukan gila gitu loh. Ya, tapi stigmanya masyarakat kita, itu yang masih di luar sana masih seperti itu. Apalagi kalau sudah masuk rumah sakit jiwa. Langsung tiba-tiba apalagi kalau kita orang Surabaya, kamu gendeng ya, gitu ya. Kenapa kamu harus sampai kayak gitu ya? Oke teman-teman, kita sudah ada di episode ketiga tentang podcast tentang mental health. You are not alone. Nah, di sesi 1 dan 2 kita sudah bahas tentang sisi medis dan bagaimana kita sebagai komunitas orang percaya ini bisa mendukung teman-teman kita atau siapapun itu yang mengalami pergumulan tentang anxiety atau mengalami mental health. Nah, di episode yang ketiga ini menarik banget karena gini teman-teman, saya sedang banyak banget ditanyain oleh orang-orang, gimana sih orang Kristen kalau bunuh diri itu masuk surga atau neraka? Ini banyak banget miskonsepsi teologis tentang hal ini. Nah, hari ini di dalam episode ini cukup menarik karena ditemani oleh rekan saya sendiri, Pastor Nathanael Tamrin. Beliau adalah care group pastor di Gibeon Church dan juga masih sama Pastor Daniel dan saya. Kita akan sama-sama mendiskusikan tentang topik tentang bunuh diri ini. Nah, teman-teman, mungkin banyak sekali pertanyaan, tapi aku ingin mengawalinya dari rekan-rekan saya sendiri, Pastor Daniel atau Pastor Nathan. Pernah nggak sih di dalam perjalanan atau sepanjang melayani atau pergumulan hidup atau apapun tuh pernah nggak mikir aku tak mengakhiri hidup dengan bunuh diri aja? Pernah nggak kalian mengalami kayak gitu? Ya, atau mungkin, mikir kayak gitu nih gimana? Mungkin saya dulu ya. Kalau saya secara pribadi belum pernah. Cuman ada satu titik dalam kehidupan saya di mana kakak sepupu saya melakukan bunuh diri. Dan ini real berarti ya? Ini real, ini based on real story ya. Jadi itu menimbulkan sebuah pertanyaan di dalam pikiran saya karena waktu itu saya masih remaja usianya. Jadi masih bergumul dengan banyak sekali pertanyaan dan salah satu pertanyaan yang terlintas adalah dengan tindakan yang dia lakukan, apakah artinya dia selamat? Nah, mulai dari situlah saya mulai untuk mencari jawaban dan ada banyak sekali respons yang mungkin menggiring kepada jawaban tertentu dan ini menjadi topik yang ya akhirnya sering dibahas juga di dalam keluarga besar saya. Ya. Mungkin dari Pastor Nathan nih. Ini gimana? Jadi kayak ngaku dosa gitu ya. Pernah apa nggak pernah? Kita kayak ngaku dosa ya. Ini pernah nggak mikirin bunuh diri? Kalau pernah berarti ada next step-nya buat kita ya di balik layar. Tiba-tiba yang dengar kaget. Lu. Ya kalau saya personally sebenarnya enggak pernah sih. Ya saya bersyukur buat itu bukan juga, tapi merasa saya lebih baik daripada orang yang berpikir seperti itu. Of course enggak. Tapi saya pernah bergumul di dalam berkhotbah untuk ibadah penghiburan orang yang suicide. Dan bagi saya itu salah satu materi khotbah yang paling sulit. Kenapa? Karena tidak terlalu mengenal orang yang melakukan itu. Diminta oleh leader-leader dulu di gereja sebelum di Gibeon. Waduh. Dan saya bingung begitu kata-kata penghiburan apa yang mau disampaikan gitu. Yang dipakai melukai atau enggak? Atau justru tidak menghibur atau menyudutkan, menghakimi. Iya, jadi itu momen khotbah bagi saya yang tidak mudah sebetulnya. Karena di satu sisi kita pengen menghibur, tapi di satu sisi kita pengen menyampaikan kebenaran. Ya, orang yang tidak percaya, tidak ada dalam Kristus mengalami kematian yang kekal begitu kan ya. Tapi gimana nih? Jadi itu dilema, ya. Sesuatu yang tidak mudah sih sebetulnya. Ya, memang kalau saya kayak gitu, waduh, begitu berat suruh khotbah demikian ya. Tapi saya sendiri secara pribadi nggak pernah berpikir untuk bunuh diri karena memang saya takut mati dengan cara demikian ya saudara. Saya nggak pernah mikir kayak gitu sama sekali ya saudara ya. Tapi ini menjadi topik yang menarik ya. Bahkan di kalangan orang percaya, orang Kristen selalu ada dua sisi, ada pro konnya tentang hal ini ya. Kita mau berbicara secara teologis atau kita
berbicara secara pastoral gimana kita memberikan jawaban buat orang-orang percaya di luar sana. Dan pertanyaan yang sangat sering muncul itu ya tadi saya sempat singgung bahwa orang Kristen kalau mati dengan cara bunuh diri ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan bareng-bareng nih. Iya. Ya, kalau saya begini, mungkin kita perlu bangun ini precept upon precept. Yes. Kita nggak bisa simplifikasi lalu kemudian memberikan jawaban ya dan tidak. Yes. Tapi kita perlu membangun layer by layer begitu ya. Nah, layer yang paling fundamental menurut saya adalah kita itu perlu menyadari bahwa semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Yes. Ini prinsip yang fundamental dulu. Kerusakan total ya. Yes, total depravity. Yes. Dalam Roma 3:23, Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Sehingga kita perlu menyadari dulu kebenaran ini. Dan kita juga perlu sadar bahwa manusia yang berdosa, karena manusia berdosa, maka tidak satu pun manusia yang bisa datang kepada Allah di dalam pertobatan dan melakukan perbuatan baik. Yes, that's right. Itu prinsipnya. Ini prinsipnya. Prinsip yang perlu kita pegang pertama kalinya ini ya, teman-teman semua ya. Nah, setelah kita bangun kebenaran ini, kita sadar kebenaran ini, sekali lagi kita kembali kepada Alkitab karena kita perlu sepakat bahwa kebenaran yang tertinggi adalah otoritas yang tertinggi adalah firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita sadar ini, kita juga sadar kebenaran yang lain yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, ialah karena kita tidak mampu, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang dan menjadi jalan penebusan bagi kita yang berdosa. Makanya kalau kita baca misalnya Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, ada kelanjutannya di situ. Kelanjutannya apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amen. Jadi hidup yang kekal, hidup yang baru yang kita terima ini sebetulnya semata-mata karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita, karena memang kita nggak bisa berbuat baik. Kita mengalami kejatuhan total yang dimana kita tidak mampu melakukan apapun yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini kebenaran yang fundamental. Efeknya apa? Efeknya begini. Kita melihat bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah. Dan ini betul-betul terkait dengan apa? Dengan kedaulatannya Tuhan. Kedaulatan Tuhan, saya bacakan nih beberapa ayat ya yang sangat jelas. Misalnya kita lihat Keluaran 33 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan begini, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku, perhatikan bagian ini penting banget ini. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Wah, ini kedaulatan Allah, ini belum sudah. Exactly. Lalu yang kedua, nggak afdol kalau nggak ada perjanjian barunya. Iya kan? Perjanjian baru sebetulnya juga menunjukkan hal yang demikian, sangat jelas sekali sebetulnya. Misalnya kita buka Yohanes 15 ayat 16. Di situ dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku. Aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu. Ini kata-kata yang sangat strong sekali. Aku menetapkan kamu. Artinya sejak kekekalan sebetulnya. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita jatuh dalam dosa, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu pilih kita. Ya, jadi ini saya rasa prinsip yang fundamental. Kesimpulannya apa? Keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh diri kita, tetapi ditentukan oleh Allah di dalam kedaulatannya. Jadi ini prinsip sebetulnya. Kita perlu sepakat dulu nih di sini nih, karena kalau kita mengatakan bahwa keselamatan itu adalah karya Allah dan karya manusia, nah kita akan bisa banyak akses yang bisa kita perdebatkan di sana. Nggak tahu bagaimana dengan Daniel, Steve.
Bro Pastor Daniel nih, gimana? Iya, kalau kita saya- lebih discuss aja kali ini. Iya. Jadi kalau misalnya memang ngomongin tentang apa ya? Ya sekali lagi kalau discussion ini perjalanan iman secara pribadi juga ya. Kalau dari saya memang saya sangat-sangat mempercayai bahwa dia ada keselamatan di luar Allah, karena pun titik di mana saya pertama kali bertemu dengan kebenaran Injil, memahami, tiba-tiba mengalami perubahan hidup, dan tiba-tiba yang dulunya pun saya juga mempunyai kecenderungan-kecenderungan di masa lalu yang saya yakin saya nggak bisa atasi. Saya bisa alami itu semua, saya bisa mengalami proses pembaharuan itu semenjak saya sadar bahwa saya itu dipilih. Jadi itu ayat yang dibacakan oleh Pastor Nathan itu beberapa kali saya baca pada waktu, ya of course kita kan sebagai orang Kristen, kita merenungkan Alkitab dari cover to cover, dan mungkin pembacaan itu saya sudah lakukan beberapa kali, tapi ada satu instansi pada waktu gospel itu melek di dalam kehidupan saya. Waktu saya membaca ayat di Kejadian tadi, di Keluaran tadi, itu sangat menyadarkan bahwa tidak ada andil di dalam hidup saya. Ini ngomongin tentang keselamatan, bahwa saya pun bisa mengenal Injil, diubahkan, dan mempunyai jaminan keselamatan. Itu semata-mata karena apa yang Allah lakukan. Dan itu seolah-olah kayak keyakinan yang bukan dikasih tahu orang lain, tetapi ayat itu yang benar-benar bisa menjadi satu hal yang meyakinkan saya secara pribadi. Dan dari titik itu sampai sekarang pun itu menjadi satu pengalaman yang sangat formatif kepada betapa saya yakinnya mengenai statement tersebut. Yes. Iya. Kalau mungkin Dan ini juga akhirnya menjadi kekuatan bagi kita gitu. yes. Dari awal kita sudah diselamatkan melalui anugerah yang sama itu adalah anugerah yang mendampingi, maka anugerah yang mendampingi itu pun juga menopang kita sampai akhir hayat kita. Yes. Jadi ini sebuah secara meta narasi, Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan sejak awal, tetapi dia memberikan jaminan hingga akhir hidup. Jadi saya rasa ini prinsip yang memang perlu kita pegang terlebih dahulu. Nah, lantas yang banyak sekali menjadi pertanyaan ini mengenai hal ini semua. Nah, orang Kristen itu bisa kalau mati dia itu masuk mana? Mungkin para netizen, Orang Kristen teman-teman kalau bunuh diri. Iya, Mati kalau orang Kristen mati. matinya bunuh diri. Ya, kalau mati doang ya, mati tua, mati jantung ya. kita tahu. Itu cerita saya sudah mendapatkan jawabannya kayak tadi. Ya, tapi ini benar-benar mati yang mungkin bagi kebanyakan orang ini mati yang sangat mengenaskan, mati dengan cara bunuh diri. Nah itu yang pasti sudah dinanti-nantikan oleh teman-teman yang melihat tayangan ini. Mau jawaban secara singkatnya gimana? Oke, gini. Ini sekali lagi nih ya, mungkin sudah aku bilang gini. Lu amah dengernya jawabannya gitu kan ya. Kok bertele-tele? No. Kita sedang bangun layer demi layer. Yes. Precept upon precept. Jadi kalau saya boleh kasih konklusi misalnya, kita perlu sepakat nih bahwa tidak mungkin ada orang yang akan pernah menanggapi panggilan Injil tanpa ada intervensi Allah secara langsung. Ini prinsipnya. Kalau kita diselamatkan, maka itu semata-mata karena kasih karunia dan kemurahan hati Allah. Melalui siapa? Kristus Yesus. Implikasinya apa? Kalau kita adalah orang yang sudah menerima kasih karunia, mengalami kelahiran baru, dan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa merebut keselamatan itu daripada hidup kita. Yohanes 10 itu. Yes. Jadi ini prinsipnya. Lalu mungkin ya pertanyaannya balik lagi, kalau begitu orang Kristen bunuh diri masuk mana? Gitu kan? Nah, sebelum sampai di sana, sekali lagi ini layer by layer. Kita ambil contoh nih dalam Alkitab misalnya. Sebenarnya di dalam Alkitab, kalau Anda baca, kita baca gitu ya, sebetulnya ada beberapa contoh orang yang melakukan bunuh diri di dalam Alkitab. Yang paling sering saya dengar itu orang Kristen hanya tahu adalah Yudas. Jadi Yudas itu jadi model kematian dengan cara bunuh diri yang paling sering mengerikan ya, paling sering buruk ya. Nah, misalnya ya, ini contoh lain ya. Saya baca Alkitab, saya coba lihat secara spesifik, setidaknya ada 7 sebetulnya. Ada 7. Ya, saya sebutin satu-satu ya supaya kita juga bisa aware di situ. Yang pertama itu adalah tokoh yang bernama Abimelek. Abimelek itu di dalam catatan Hakim-Hakim pasal 9. Dia adalah anak dari
Gideon. Dia orang yang pernah membunuh 70 saudaranya sendiri. Ya. Jadi di akhir hidupnya dia singkat cerita dia ketimpa batu oleh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya. Iya. Lalu karena dia gengsi mati ditimpa batu oleh seorang perempuan, lalu dia bilang sama pengawalnya, bunuh saja aku, gitu ya. Jadi itu tindakan yang pertama. Yang kedua adalah Saul. Ya. Kita familiar dengan cerita ini, of course ya. Dia adalah dia seorang raja yang akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan, dan pada saat sebuah pertempuran dia mengalami kekalahan dan dia mengakhiri hidupnya dengan pedangnya sendiri. Ini yang kedua, Saul. Yang ketiga itu namanya Ahitofel. Ahitofel, dia ini adalah penasehat sebetulnya. Ya, jadi dia dulu penasehat yang sangat penting. Lalu kemudian Absalom, anak daripada Daud, kemudian berencana untuk mengambil tahta Daud gitu ya. Tapi kemudian dia kasih nasihat kepada Absalom dan tidak diterima sama Absalom. Karena apa? Ada intervensi Tuhan di sana. Tuhan kasih Absalom seorang yang lain namanya Husai. Ya kan? Karena dia merasa tidak diterima nasihatnya, dia memutuskan untuk menggantung diri. Ini dalam catatan 2 Samuel 17 ayat 23. Ada raja lain, ada orang lain yang namanya Zimri. Betul. Zimri, ya. Zimri. Dalam catatan 1 Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19. Dia mengikuti dosa leluhurnya, dia tidak setia kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Dia memutuskan membakar istana di mana dia ada di dalamnya. Ini kan tindakan bunuh diri sebetulnya kan ya. Ada lagi tidak diketahui namanya, tapi disebutkan dia adalah pembawa senjata Saul. Ya. Betul. Jadi Saul bunuh diri, lalu dia lihat Saul bunuh diri, dia juga bunuh diri, begitu kan ya. Itu di dalam catatan 1 Samuel 31. Lalu ada tokoh yang terkenal sekali. Selain Yudas Iskariot, artinya yang keenam ya. Yang terakhir adalah Simpson. Wah, itu pilar-pilarnya ya. Terakhir itu ya dia. Mati bersama orang-orang Filistin. Nah, kalau dari kasus-kasus ini, sebelum kita kasih konklusi orang Kristen mati bunuh diri masuk mana, kita perlu lihat pola di dalam kasus-kasus ini. Setuju. Nah, polanya adalah apa? Polanya sebetulnya ada pola yang sama, di mana setiap individu mengakhiri hidupnya karena ada sebuah perasaan bersalah dan demi mempertahankan harga diri. Jadi ada sebuah perasaan bersalah dan mereka itu pengen mempertahankan harga diri mereka, dan akhirnya apa? Mereka memilih jalan keluar dengan cara diri mereka sendiri, dan mereka kemudian membunuh diri. Mereka kehilangan harapan, mereka putus asa, dan saya rasa itu menjadi sebuah pola yang paling kelihatan, paling jelas. Nah, ini polanya dulu gitu ya. Dan kalau kita mau jujur, sebetulnya Alkitab memang tidak secara spesifik loh menjabarkan bahwa tentang bunuh diri itu. Bunuh diri adalah dosa. Tidak secara eksplisit lah. Tetapi ada tetapinya. Nah, kalau saya kembali kepada misalnya definisi bunuh diri ya. Saya pernah baca dalam sebuah tulisan yang ditulis sama seorang, entah dia psikolog atau teolog, dia namanya John P. Newport. Di dalam sebuah tulisan yaitu Life's Ultimate Question. Dia mendefinisikan bunuh diri itu adalah sebuah tindakan fatal penghancuran terhadap diri sendiri yang dilakukan dengan maksud sadar. Jadi tindakan fatal menghancurkan diri sendiri yang dilakukan dengan maksud sadar. Nah, ini sebetulnya sangat relate dengan apa? Dengan hukum Taurat yang ke-6. Yaitu jangan membunuh. Jangan membunuh. Karena apa? Melalui hukum itu, Allah ingin menyatakan bahwa bangsa Israel perlu menghargai dan menjaga kehidupan. Jadi begitu seriusnya Allah itu menekankan tentang bagaimana umat Israel, umat Tuhan perlu menjaga dan menghargai kehidupan. Jadi ini layer by layer lagi nih. Tadi kita sepakat keselamatan adalah anugerah, umat pilihan, tidak seorang pun yang bisa kehilangan keselamatannya kalau dia sudah dipilih oleh Allah. Lalu kita sadar bahwa sebetulnya memang Alkitab tidak secara eksplisit menjelaskan tentang tindakan bunuh diri sebagai dosa, tetapi kita melihat contoh-contoh
yang terjadi di dalam Alkitab ya. Dan kita juga sekarang melihat bahwa ternyata tindakan bunuh diri ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar. Tujuannya apa? Untuk menebus rasa bersalah, mempertahankan harga diri. Ini pola yang ada di dalam toko-toko itu ya. Sehingga betul-betul center daripada hidup mereka adalah diri mereka, kegagalan mereka, kefrustrasian mereka, kehilangan harapan mereka. Nah, ini pola. Jadi, kalau saya mau simpulkan sebetulnya, ini Pastor Daniel sama Pastor Dave nanti bisa memberi respon begitu ya. Sebetulnya tindakan bunuh diri adalah tindakan yang sangat serius di hadapan Allah. Kalau saya mau simpulkan mungkin lebih spesifik lagi, ya jujur aja ini adalah dosa yang sangat serius. Karena di dalam catatan hukum yang ke-6, jangan membunuh, itu sesuatu yang Tuhan taruh di sana. Ini sesuatu yang sangat serius dan of course Allah tidak menghendaki umatnya melakukan bunuh diri. Menarik. Tapi apakah ini tidak ada dosa yang yang Tuhan itu tidak dapat ampuni, termasuk bunuh diri? Apakah Tuhan mengampuni dosa orang bunuh diri? Nah, apakah seperti itu? Atau gimana? Nah, ini yang Daniel, kita perlu diskusikan di sini. Ya, kalau misalnya ngomongin tentang dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni, ya kan kita tahu di dalam Alkitab, yaitu yang paling sering kita bahas adalah mengujar Roh Kudus, blasphemy of the Holy Spirit. Nah, di sisi yang waktu yang lain, kita juga membahas tentang bahwa kita semua diselamatkan oleh anugerah. Artinya kan sebetulnya ya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni secara gambar besar. Sehingga saya percaya bahwa kalau misalnya kita kembali kepada prinsip yang sudah dibuild oleh Pastor Nathan, dari situlah kita baru bisa secara definitif atau hitam di atas putih menyimpulkan kondisi itu. Karena kalau misalnya kita berasumsi, orang ini mengakhiri hidupnya melalui proses bunuh diri. Tapi kita tidak tahu aspek-aspek yang mungkin kita perlu telusuri, yang sebetulnya menjadi faktor dia mengakhiri kehidupannya. Nah, maka saya nggak bisa langsung dengan hitam di atas putih. Betul. Nah, apakah jangan-jangan ini itu masuk juga ranah, ya karena kita mempunyai keterbatasan untuk memahami kisah itu. Ini menjadi aspek misteri. Bukan berarti kayak Alkitab tidak menyatakan atau Tuhan tidak tahu, tapi memang disinilah relasi antara Tuhan dan orang tersebut itu yang sebetulnya yang akan diperhitungkan. Kita kan nggak tahu exactly what happens. Nah, tapi kalau pada prinsipnya sangat jelas bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni. Terutama kalau misalnya orang itu ternyata adalah orang yang sudah lahir baru. Tapi mungkin kalau saya boleh merenungkan bahwa setiap orang itu begitu kompleks. Di episode sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan seorang dokter di mana ada faktor keluarga, faktor biologis, tentang yang berkaitan dengan psikodinamika atau jadi kita sebagai orang Kristen pada akhirnya kita tidak bisa langsung menghakimi. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Memang kita harus akui di sana ada faktor misteri yang tidak bisa kita jawab, tapi yang bisa kita percaya bahwa kita harus justru memberikan penghiburan buat orang-orang yang mengalami stres atau anxiety dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Karena di sini juga kalau pandangan saya, orang yang lahir baru, maka tadi saya sempat singgung bahwa Roh Kudus itu melahirbarukan, maka Roh Kudus yang sama melalui penyertaannya dia memberikan anugerah menjaga hidup kita hingga akhir. Jadi ini yang perlu kita percaya terlebih dahulu juga ya. Jadi tapi balik lagi kadang kita itu mau jawaban instan. Kita mau jawaban yes or no. Kita mau jawaban hitam di atas putih atau hitam putih lah, bukan hitam di atas putih, hitam putih. Gimana kita sebagai orang percaya? Ya, pada akhirnya yang perlu kita percaya adalah prinsip-prinsip berdasarkan kebenaran Alkitab. Di mana kita tidak bisa mengetahui sisi misteri itu, biarlah itu jadi misteri. Betul. Nah, yang mungkin perlu kita renungkan, bagaimana kita sebagai orang percaya itu memberikan pengharapan buat rekan-rekan kita, memberikan penghiburan, menceritakan kabar baik tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Nah, ini mungkin kita bisa sharing di sini. Ini yang mungkin lebih membekali bagi kita yang masih hidup. Kita nggak bingung dengan apa yang sudah terjadi gitu loh ya.
Ya, mungkin gini juga sih, saya pengen kita betul-betul menelusuri kembali Alkitab begitu ya. Kadang-kadang ada miskonsep tentang tadi misalnya istilah dosa yang tidak diampuni, which is hanya tertulis bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Ya. Lalu ada juga di dalam catatan surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi somehow banyak orang berpikir bahwa bunuh diri ini bisa dikategorikan dua dosa ini. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa tidak dapat diampuni. Kita nggak bisa loh ngomongin ini di luar konteks teks itu sendiri. Jadi kita perlu kembali lagi. Misalnya, dosa yang mendatangkan maut dalam catatan 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Apa sih konteksnya? Sebenarnya konteksnya pada waktu itu adalah ada pengajar-pengajar sesat yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Dan mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah. Very clear di sana. Ini bukan bicara tentang bunuh diri. Ini bicara tentang menolak Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Allah. Pada waktu itu konteksnya orang Yahudi. Exactly. Nah, yang kedua, waktu kita bicara tentang dosa yang tidak diampuni dalam catatan Matius 12 ayat 22, juga sebetulnya konteksnya tidak terlalu jauh beda sebetulnya dalam 1 Yohanes. Di mana ada orang-orang Farisi yang kemudian tidak menerima bagaimana Yesus itu berhasil mengusir roh jahat dan mengatakan bahwa kuasa yang dipakai Yesus adalah kuasa roh jahat. Dengan kata lain, mereka menyamakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus sebagai kuasa roh jahat begitu. Dan sebetulnya ini menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus bisa jadi adalah pekerjaan setan. Itu mensejajarkan. Dan ini sesuatu yang sangat krusial sekali. Konteksnya lagi sebetulnya kalau kita baca di dalam Matius 12 itu sebetulnya apa yang pengen di-highlight oleh kitab Injil itu bukan bicara tentang sekedar tindakan menghujat Roh Kudusnya. Tetapi apa? Tetapi yang di-highlight adalah natur yang jahat dari tindakan itu. Maksudnya apa? Maksudnya jadi ini bukan bicara tentang tindakannya saja, tapi bicara apa yang keluar dari hatinya. Kalau kita baca Matius 12 ayat 33-37 dikatakan begini, dari buahnya kamu bisa kenal pohonnya. Yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang baik meluarkan hal-hal yang baik dari mana? Perbendaharanya yang baik, begitu juga sebaliknya. Jadi sebetulnya waktu bicara tentang dosa yang tidak dapat diampuni, ini bicara tentang bukan tindakan menghujat Roh Kudusnya saja, tetapi karena ada dosa ketidakpercayaan di sana. Jadi kalau kita mau balik lagi, sehingga kita punya presuposisi clear nih. Orang yang di dalam Kristus, ya, karena Roh Kudus berdiam di dalam dirinya, dia akan apa? Dia akan hidup dan mengeluarkan buah roh, buah yang baik. Tapi yang tidak percaya dan yang mengeraskan hati untuk tidak percaya kepada Kristus, akhirnya apa? Akhirnya yang keluar yang jahat, yang tadi kita bisa lihat contoh-contohnya, mereka punya pikiran-pikiran yang mementingkan diri sendiri, sehingga itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan buah roh, of course. Jadi sebetulnya kalau saya mau berpendapat, ini pendapat saya. Kalau kita mengatakan bahwa tindakan bunuh diri sebagai dosa yang tidak terampuni, maka kita sangat rentan sebetulnya untuk jatuh ke dalam sikap yang terlalu menghakimi, over judgmental. Betul. Tapi juga di satu sisi kita tidak bisa oversimplify isu ini, karena ini isu yang sangat serius, merebak, sangat serius. Makanya saya rasa kalau saya personally, saya akhirnya menyimpulkan setidaknya kita bisa ngelihat dari tiga perspektif. Yang pertama adalah kita aware bahwa ada pergumulan eksistensial di dalam hidup kita, penderitaan dan kejahatan, of course. Dan semua kita mengalami itu, tanpa terkecuali. Dan bisa jadi hal-hal yang seperti ini bisa menjadi pemicu. Pemicu orang misalnya melakukan bunuh diri. Nah, orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Perlu garisbawahi. Exactly. Bagi saya yang pertama, orang Kristen yang sudah lahir baru tidak akan melakukan tindakan bunuh diri. Kenapa? Karena
ada providensi Allah. Ini bahasa teologis sedikit lah ya, supaya agak keren lah ya. Ada providensi Allah yang selalu menyertai hidup orang percaya. Dan ada Roh Kudus yang mendampingi setiap perjalanan hidup orang percaya. Kalaupun, nah ini kita bicara kalaupun seandainya orang tersebut karena kedegilan hatinya mau melakukan upaya bunuh diri. Saya percaya, kalau dia ada di dalam kedaulatan Tuhan, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil. Karena anugerah Allah menyertai hidup orang tersebut. Wow. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ya udah dicoba aja. Enggak ke sana, bukan itu tujuannya. Bukan itu atensinya. Bukan itu. Tapi saya menyaksikan dalam pelayanan pastoral beberapa kali saya menjumpai ada orang-orang yang mencoba melakukan upaya bunuh diri. Sebetulnya kalau mau bicara data ya, saya pernah ikut Surabaya Update Suicide di tahun 2019. Itu dokter, psikiatris, hamba-hamba Tuhan, alim ulama dari berbagai macam agama ikut di sana, dan sebetulnya kita banyak sekali mendengarkan update-update yang terjadi dan sebagainya. Jadi tindakan suicide, cara suicide yang paling sering digunakan itu adalah meminum obat, ya, kemudian gantung diri. Itu cara yang paling sering sebetulnya. Dan saya mendapati beberapa di dalam pelayanan pastoral, orang-orang yang mencoba minum misalnya 30 butir Panadol, gitu ya. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan, ya Tuhan izinkan dia tetap hidup. Sehingga kita tidak bisa memungkiri bahwa sekali lagi hidup ini punya Tuhan, ya, bukan punya kita. Apapun upaya kita untuk menghentikan hidup kita, kalau Tuhan belum berkata selesai, saya rasa Tuhan juga masih bisa berperkara sama kita. Tapi sekali lagi saya tidak sedang menormalisasi dan mengatakan ya udah coba aja. Bukan itu. Bukan itu tendensinya. Bukan itu. Tapi yang kedua begini, karena tadi kita bicara misteri ya. Ada kemungkinan orang Kristen yang sudah lahir baru di dalam tekanan hidupnya begitu berat, lalu kompleksitas medis, dan lain-lain. Sel-sel di dalam otak dan sebagainya, hormonal, kompleks sekali. Di episode sebelumnya kita bisa dapat informasi itu. Waktu mereka memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri dan kemudian usaha yang dilakukannya berhasil. Saya berpendapat bahwa kalau dia orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, umat pilihan, keselamatan yang sudah diberikan Allah tidak dapat hilang. Amin. Ada kasih dan pengampunan Allah terhadap dosa orang tersebut. Karena dosa yang tidak diampuni bukan tentang bunuh diri, tetapi menghujat Roh Kudus, yaitu ketidakpercayaan kepada Kristus. Nah, ini sisi misteri. Kita nggak bisa bilang begini, oh kalau begitu orang Kristen mati, bunuh diri masuk surga. No, tidak sesederhana itu. Pukul rata gitu juga. Ini belum isu. tentu loh Kristennya itu bener-bener Kristen. Bisa jadi dia naksir seseorang nih. Terus ke gereja. Ceweknya Kristen lah. Dia bukan orang Kristen, tapi ya udahlah jadi Kristen juga. KTP lah paling gampang bahasanya. Nah, kan kayak gini kan kita nggak pernah tahu. Terus diputus. Kayak gitu kan. Pada akhirnya itu adalah sisi personal kita antara diri kita dan Tuhan juga mengenai keselamatan itu. Nah, kalau mungkin secara sederhana saya pengen bilang begini. Disinilah kita bisa melihat keterbatasan kita di dalam menilai seseorang dan membiarkan penghakiman menjadi milik Allah. Betul. Jadi kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan. Kalau yang pertama tadi sudah clear, yang kedua ini menjadi misteri, biarlah ini menjadi sisi atau misteri kedaulatan Allah, dan biarlah penghakiman itu menjadi bagian Allah. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga menurut saya adalah ada kemungkinan tadi yang Pastor dia bilang, dia adalah orang Kristen yang dalam tanda kutip orang Kristen KTP begitu ya, yang belum sungguh-sungguh percaya, sehingga iman yang dimilikinya adalah iman yang pinjaman, atau cuma sebatas kognitif, gitu, pengetahuan kan. Kan aspek iman tuh kan bukan hanya sekedar kognitif, tetapi kita menyerahkan seluruh hidup kita, bukan bahkan sekedar perasaan, tetapi kita mempercayakan seluruh hidup kita. Itulah iman sejati sebenarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang KTP dan sebagainya, yang tadi bahasanya Pastor Dave, menurut saya clear ketika mereka melakukan tindakan bunuh diri, maka bisa dipastikan mereka menerima penghukuman yang kekal. Karena sejak semula mungkin mereka bukanlah umat pilihan. Jadi ini very clear. Kita bangun prinsip
upon precept. Kita tidak bisa kemudian tergesa-gesa menyimpulkan di sana. Sehingga waktu Anda misalnya mendengar podcast ini mau memberikan penjelasan, bangunlah itu layer by layer. Tidak perlu terburu-buru menghakimi orang, menilai orang. Kita perlu memulai dengan empati, pendampingan. Ya. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, saya rasa itu mungkin yang yang fundamental ya. Tapi kadang kan gini loh, ini agak nyimpang. Biasanya para pendengar ngeliat nih, oh ya udah, aku tahu pandangan teologinya. Nah berarti kita bisa menolak anugerah Tuhan dengan menghujat Roh Kudus gitu. Saya rasa itu pertanyaan yang keliru kalau kita tadi sudah menjelaskan segitu panjang ya. Karena gini, orang percaya dia tidak mungkin melakukan dosa menghujat Roh Kudus atau ketidakpercayaan. Karena Roh Kudus yang sama itu yang melahirbarukan. Maka Roh Kudus yang sama itu yang akan mendampingi. Kita tidak bisa percaya kalau bukan Roh Kudus. Balik lagi nih tadi akhirnya manusia sudah mengalami kerusakan total. Kalau manusia mengalami kerusakan total, orang mengalami kematian rohani, maka yang namanya mati tidak bisa memilih kalau tidak diregenerasi. Pakai bahasa teologis lagi biar kelihatan keren juga ya. Jadi diregenerasi, Roh Kudus itu yang akan melahirbarukan ya. Jadi orang yang lahir baru dia tidak akan bisa menolak anugerah ya. Amin. Wah, ini kayak khotbah, bukan khotbah ya. Ini kita podcast ke bawah. Berdiskusi. Diskusi. Nah, mungkin ini ya Injil Yohanes misalnya. Ini sekali lagi kita kembali lagi kepada Alkitab kan ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka, ini kalimat yang penting, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, ini kalau mau studi kata misalnya gitu ya. Secara gramatikal, frasa tidak akan binasa itu menggunakan sebuah bahasa kata Yunani yang disebut sebagai penegasan ganda. Yang sangat kuat, yang memberikan arti begini: kebinasaan tidak akan terjadi bagi mereka yang ada di dalam Kristus dan mereka akan dijaga oleh Kristus. Wow, so strong. Ini menjadi sebuah jangkar yang kuat di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa keselamatan kita dijamin di dalam Kristus. Kita dijaga oleh Kristus. Lalu yang kedua, yang menarik adalah dalam Injil Yohanes yang sama, pasal 15 ayat 15 mengatakan begini, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Tadi di percakapan episode sebelumnya bicara tentang sahabat begitu ya. Yesus menyebut kita sahabat. Artinya apa? Artinya Yesus bukan hanya kasih pengharapan buat kita, tapi dia menghadirkan pendampingan bagi kita. Wow, so good. Jadi ada jaminan keselamatan, ada pengharapan yang diberikan kepada kita, dan Kristus sebetulnya menyediakan pendampingan bagi kita. Wow, inilah kekuatan Injil sebetulnya. Jadi mungkin saya pengen bilang, ketika Anda merasa sendirian di luar sana, merasa putus asa, frustrasi, kehilangan harapan, kembalilah kepada Yesus. Pandang salib Kristus. Di sana ada pengharapan, tapi pada saat yang sama, di sana ada pendampingan sebetulnya. Wow. So good. Nah itu poin yang sangat interesting kan, bagian terakhir dari statement yang Pastor Nathan kan, pandanglah kepada Kristus. Nah tapi kita juga dengan di satu sisi yang lain, kita tahu bahwa kita ini juga melakukan perlawanan. Nah ini perlawanan bukan ngomongin tentang aspek fisik ya, tapi ngomongin tentang di dalam aspek yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Dan kita ngomongin tentang peran dari si jahat. Nah apa yang dilakukan si jahat lah, kita tahu bahwa si jahat itu dikenal sebagai the deceiver. Atau yang selalu kayak melempari tipu muslihat ke dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya secara nggak langsung kita diserang secara identitas. Padahal identitas ini kan sangat jelas, terutama kalau misalnya kita sadar bahwa kita sudah ditemukan di dalam Kristus. Keselamatan yang kita terima ini semata-mata karena anugerah berdasarkan apa yang Kristus telah lakukan bagi kita.
Nah, disinilah mungkin yang saya rasa ini mungkin adalah beberapa aspek yang mungkin kita akan diskusi sebentar ya, karena menarik, karena kita akan membahas tentang identitas yang nanti pasti akan menyentuh tentang berhala juga. Karena pada waktu identitas kita diserang, maka kita berhadapan dengan dua aspek, yaitu kita antara merasa tertuduh atau ada godaan. Nah, tuduhan ini apa? Tuduhan itu adalah seperti perkataan-perkataan yang seringkali berbicara bahwa oh kamu itu nggak dikasihi, kamu nggak mampu, kasih Allah itu nggak cukup buat kamu. Mana buktinya kalau Allah mengasihi kamu kenapa realita kamu kayak gini? Nah, kenapa kok kamu bisa mempunyai suicidal thought? So ini berarti artinya jangan-jangan. Nah, atau mungkin bahkan ya kamu tuh sebagai manusia kurang baik sih memang perbandingan. Atau mungkin bahkan godaan yang seringkali dalam bentuk ya kita tahu kebaikan Tuhan, tapi ternyata loh Tuhan itu ya kamu lakukan aja nggak apa-apa, Tuhan pasti akan ngampuni kok anyway. Nah, artinya kita kayak mempunyai kecenderungan atau tergoda untuk menganggap bahwa kasih Tuhan ini itu remeh, itu tuh nggak baik, itu kayak sesuatu yang receh gitu loh. Jadi kita memandang kebaikan, kekudusannya itu dengan standar yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan gitu. Sehingga dari situlah ya tadi waktu sempat Pastor Nathan menguraikan beberapa contoh-contoh kasus yang karakter di Alkitab yang sempat mengakhiri hidupnya, semuanya berakhir kepada diri sendiri. Nah, ini kan sebenarnya juga mengacu kepada identitas mereka gitu. Dan saya percaya bahwa kalau kita sudah dilahir barukan, artinya kita semakin hari oleh karya Roh Kudus, kita semakin diperkokoh di dalam keyakinan kita di dalam Kristus. Maka bukan artinya kita tidak mengalami godaan-godaan atau tuduhan. Betul. Tetapi artinya kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus, bukan karena kita. Karena mungkin tanpa karya Roh Kudus ya mungkin kita juga tahu ujungnya kemana gitu. Nah, jadi ini mungkin aspek yang sangat interesting ya teman-teman, kalau kita membicarakan tentang jangan-jangan ini juga adalah kalau misalnya tadi kan ngomong oke, ini bagian klinisnya, bagian mentalnya. Lalu what about bagian spiritualnya? Spiritual battle atau behind the scenes yang mungkin kita jarang bicarakan gitu. Nah, apalagi kan terutama Pastor Dave, Pastor Nathan kan juga terlibat dalam pengembalaan. Bagaimana mungkin dalam pengalaman Anda berdua menggembalakan, terutama dalam konteks pergumulan ini yang tidak lepas dari identitas, dari berhala, dan berpotensi untuk akhirnya berkaitan dengan topik besar kita. Makanya gini, iblis itu dia tahu, dia tidak bisa merebut keselamatan kita. Dia tidak bisa menjebloskan orang-orang percaya, orang pilihan Allah untuk ke neraka. Tapi dia bisa bermain godaan dan tipu muslihat. Dia bisa bermain membisiki kepada kita itu, kamu itu sudahlah nggak layak. Itu yang membuat kehidupan kita terus dirongrong. Kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Saya percaya tadi ada sisi klinis, medis. Tetapi makanya kemarin saya sempat membacakan ayat ini di dalam khotbah Efesus 6 ayat 11. Sekali lagi kita perlu aware di sini. Makanya dicatat di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis memberikan tembakan-tembakan panah api untuk membuat kita itu tidak bisa menghidupi Injil dengan baik. Memainkan senar hati ya. Jadi makanya di sini jelas sekali perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dan di ayat 13 menarik. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau boleh saya singkat ya. Inilah pentingnya bagi kita itu melakukan gospel renewal. Kita itu terus mengingat Injil. Mengingat apa yang firman Tuhan katakan gitu loh. Iblis itu pinter banget, dia tahu banget tentang firman Tuhan. Bahkan proses penulisan Alkitab itu mereka ada di sana. Nah kita, kalau kita nggak ngerti firman, kita tidak merenungkan firman, apa daya kita untuk melawan tipu daya si jahat itu yang bisa mengganggu baik itu fisik maupun psikologis. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan saya oversimplify, wah semua serangan iblis. Bukan. Tadi kita sudah bahas juga dari sisi hal-hal yang
saya sempat katakan itu common grace, anugerah umum. Tapi kita juga perlu sekali lagi melihat dari hal-hal yang sifatnya teologis dan spiritual. Ya. Seperti itu. Mungkin Mas Renatan nih boleh menambahkan. Ya, well, sebenarnya secara pola sebenarnya iblis itu menggoda kita dan juga selalu menuduh kita kan. Tadi yang Pastor Dani bilang kita itu tidak dikasihi, kita itu dibuang, yang nggak berguna. Tapi pada saat yang sama, waktu dia menggoda kita sebetulnya, kadang-kadang dia itu seringkali menawarkan kepuasan-kepuasan yang instan. Iya kan. Contoh waktu kita melihat kisah Yesus dicobai. Iya. Itu kan semua tawaran-tawaran yang instan yang diberikan kepada Yesus. Comot Alkitab loh iblis. Comot perjanjian lama. Nah, sebenarnya jadi saya rasa begitu pentingnya kita itu untuk mempelajari firman. Betul-betul serius dengan itu. Tapi pada saat yang sama saya juga ingin memberikan encouragement buat kita waktu kita mengalami godaan, dicobai, kita jangan mengisolasi diri. Justru cari pertolongan. Saya rasa sarana anugerah yang Tuhan beri kepada kita itu adalah salah satunya komunitas. Komunitas rohani. Teman-teman. Komunitas rohani bisa dalam bentuk kecil maupun dalam bentuk yang besar. Yang kecil misalnya apapun yang kita sebut, kalau di Gibeon kita sebutnya sebagai care group. Kalau dalam konteks yang lebih besar kita bisa lihat itu di dalam ibadah misalnya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan cuma ibadah online. Nah, ini keliru ya. Ini sekalian pesan sponsor juga ya, bro. Orang itu ya sudahlah, nggak butuh datang kan sekarang bisa online. Ini fatalis ya, saudara ya. Dan sisi lain adalah begini. Ketika Anda datang ke sebuah komunitas, pastikan pengajaran yang diajarkan adalah pengajaran yang sehat. Ya, jadi bukan pengajaran yang tidak sehat. Lalu gimana caranya cari tahu pengajaran yang sehat? Nah, itu nanti di podcast yang berikutnya ya. Kalau masih ada. Thank you idenya, Mas. Itu yang lain lagi. Atau bisa itu jadi lanjutan ya, teman-teman semua. Nah, tapi apapun itu, saya rasa kita perlu betul-betul serius kembali kepada firman. Ya, dari tadi kita bicara firman, kita ambil contoh dari firman, ada pola yang terlihat dan sebagainya. Ya, saya rasa mungkin itu yang perlu kita ingatkan lagi gitu ya. Mungkin kita akhiri ya podcast ini ya. Siap. Tapi mungkin Pastor Nathan atau Pastor Daniel ya bisa memberikan closing statement di pengharapan bagi kita orang-orang percaya ini gimana waktu kita mengalami pergumulan atau apapun itu. Dan juga saya minta Pastor Nathan boleh mendoakan juga buat orang-orang teman-teman yang melihat tayangan ini ya. Baik. Kalau dari saya di dalam Kristus kita punya pengharapan. Tapi pada saat yang sama Kristus juga menghadirkan pendampingan bagi kita. Jadi kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut di Gibeon, Injil itu memberi pengharapan bagi kita, tetapi juga menghadirkan pendampingan bagi kita. That's so true. Pastor Dan? Mungkin juga tadi juga menjadi salah satu topik yang kita bahas, yaitu menjadi bagian dari sebuah komunitas. Ini sekali lagi bukan kita sedang mempromosikan dimanapun Anda berada, komunitas di gereja apapun, manapun, komunitas apapun, itu menjadi sesuatu yang saya percaya adalah sarana anugerah di mana Tuhan dapat menggunakan setiap orang yang Dia telah tempatkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang memberikan kita encouragement, yang mengingatkan kita pada saat kita mungkin hilang arah atau mungkin cara pandang kita gelap. Dari situlah Tuhan dapat menggunakan sarana anugerah itu untuk mengingatkan kita, sekali lagi mengarahkan kita kepada Kristus yang menjadi jawaban dari segala permasalahan dan pergumulan kita, termasuk topik besar kita tentang mental health. Yes. Mungkin Pastor Nathan boleh berdoa. Let's pray ya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pendengar yang menyaksikan podcast ini. Di tengah setiap pergumulan hidup mereka, entah mereka sedang frustrasi, entah mereka sedang putus asa, entah sedang sendirian ya Tuhan. Waktu ada masalah-masalah yang berat, aku berdoa ya Tuhan supaya anugerah-Mu yang boleh menopang mereka. Keselamatan yang sudah Engkau beri kepada mereka, biarlah Engkau jamin di dalam hidup mereka. Waktu mereka melihat masalah, mereka bisa memandang kembali kepada Engkau. Allah
sumber penghiburan. Yes. Engkau Allah yang menyediakan pendampingan. Amin. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga menyediakan komunitas-komunitas rohani bagi hidup kami. Aku berdoa biarlah mereka yang mendengarkan podcast ini juga boleh terdorong untuk mencari pertolongan melalui komunitas-komunitas rohani ataupun melalui orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Ya. Sehingga di dalam perjalanan iman mereka sadar bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. Amen. Dan juga ada komunitas Injil yang bersama-sama dengan mereka. Ya. Terima kasih Tuhan untuk percakapan ini. Biarlah podcast ini boleh memberkati setiap pendengar dan boleh menjadi saluran berkat bagi orang di mana-mana tempat. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Thank you. Bye bye. Thank you kalian sudah melihat Thank ini you, semua. guys. Bye bye. God bless.